Men, lu sadar nggak sih, setiap kali dunia mulai lupa soal perang di Ukraina, medan tempurnya justru berubah makin brutal. Sementara sorotan dunia mulai geser ke krisis lain, Rusia malah main catur diam-diam di selatan dan timur. Pasukan mereka nggak cuma nyerang, tapi ngatur tempo perang sampai bikin Ukraina harus muter otak tiap hari. Dari Zaporizhia sampai Pokrovsk, lu bisa lihat pola serangan yang pelan, tapi dalam nggak ada ledakan besar yang viral. Tapi tiap minggu selalu ada garis pertahanan Ukraina yang geser. Ini bukan sekadar pertempuran biasa bro, ini perang urat saraf. Dan kali ini Rusia kelihatan sabar banget nunggu waktu yang tepat buat gebrakan besar. Kalau lo lihat garis depan sekarang, Ukraina lagi ada di fase paling rumit sejak awal tahun. Tekanan Rusia datang barengan dari dua arah. Tenggara di Zaporizhia dan timur di sekitar Pokrovsk. Ini bukan sekadar pertempuran biasa, tapi pola baru di mana Rusia nyerang lewat gelombang kecil tapi konstan, bikin lawan susah napas. Banyak analis bilang langkah ini mirip strategi grinding, yang tujuannya bukan langsung menaklukkan wilayah, tapi nguras stamina dan amunisi lawan pelan-pelan. Jadi walau secara peta mungkin nggak kelihatan banyak perubahan, sebenarnya garis pertahanan Ukraina terus terkikis sedikit demi sedikit. Di sektor Rivnopilya, pasukan Kiev nggak punya banyak opsi selain narik posisi lebih ke belakang. Serangan artileri Rusia yang dikombinasikan sama drone kamikaze dan gangguan komunikasi bikin koordinasi antar unit jadi berantakan. Ketika logistik terhambat dan jalur suplai mulai dipotong, satu-satunya pilihan realistis adalah nyelamatin pasukan biar nggak terjebak. Tapi menariknya, langkah mundur itu dilakukan dengan cukup tertib. Artinya mereka masih punya struktur komando yang solid walau tekanan gede banget. Sumber lapangan bilang Ukraina mulai ngandelin drone FPV buat ganggu konvoi Rusia yang nyoba maju setelah posisi lama ditinggal. Jadi meskipun mundur, mereka masih bikin Rusia kesulitan nyerang cepat. Rusia sendiri nggak langsung bisa ngegas jauh ke depan karena area di sekitar Rivnopilya itu terbuka banget bro. Tanpa perlindungan alam, kendaraan berat, mereka gampang jadi sasaran drone atau artileri balasan. Karena itu mereka pakai taktik nyicil. Maju dikit, gali perlindungan, lalu nunggu artileri ngebuka jalan lagi. Pola kayak gini bikin pertempuran berjalan lambat tapi stabil. Di atas kertas, Rusia dapat sedikit keuntungan posisi tapi belum cukup buat bilang mereka menang besar. Ukraina masih punya pertahanan lapis kedua di wilayah belakang yang lumayan kuat. Jadi di tahap ini yang terjadi lebih ke perang stamina dan supply. Masalahnya bro, ketika perhatian dan sumber daya Ukraina keisap ke arah selatan, tekanan di Pokrovsk makin gila. Kota itu sekarang jadi titik paling panas di seluruh Donetsk Rusia. Ngegas dari arah timur laut dan tenggara sekaligus, nyoba ngurung kota dari dua sisi. Jalur utama ke arah barat udah mulai kena tembakan artileri jarak jauh. Jadi konvoi bantuan buat pasukan Ukraina makin susah masuk Pokrovsk ini penting banget. Bukan cuma secara simbolik, tapi karena di sana ada simpul transportasi besar, jalur kereta dan jalan raya yang nyambung ke pusat logistik. Kalau kota itu jatuh, rantai suplai ke bagian tengah Donetsk bisa lumpuh total. Banyak laporan dari lapangan nunjukin kalau pasukan Rusia udah berhasil masuk ke beberapa blok industri di pinggiran timur. Pokrovsk area itu padat banget, banyak bangunan beton tebal yang bikin pertempuran jarak dekat gak bisa dihindarin. Pasukan Ukraina yang bertahan di situ katanya didominasi unit infanteri ringan dan beberapa elemen pasukan khusus. Mereka harus beroperasi dengan suplai terbatas dan kondisi komunikasi yang gak stabil. Sementara itu, Rusia mulai ngandelin mortir ringan, kendaraan lapis baja kecil, dan drone pengintai buat ngelacak posisi lawan sebelum nyerang. Jadi di Pokrovsk sekarang, perangnya bukan cuma soal senjata besar, tapi juga soal siapa yang bisa adaptasi lebih cepat di lingkungan kota yang rusak. Parah cuaca juga jadi faktor yang nggak bisa diremehin men. Kabut tebal di area itu bikin drone pengintai Ukraina kehilangan fungsi maksimalnya.
Biasanya mereka bisa ngawasin pergerakan lawan dari jauh. Tapi sekarang jarak pandang turun drastis. Rusia paham kondisi ini dan langsung manfaatin buat ngelakuin infiltrasi. Ada video dari medan tempur yang nunjukin kelompok kecil tentara Rusia pakai motor dan mobil sipil buat nyusup ke area pertempuran. Mereka ngandelin kecepatan dan elemen kejutan. Buat Ukraina, ini bikin situasi makin ruwet karena pasukan yang bertahan nggak bisa ngedeteksi musuh dari udara sebelum kontak langsung terjadi. Kondisi Pokrovsk ini ngingetin banyak orang pada fase awal pertempuran di Bakhmut 2 tahun lalu, tapi dengan intensitas yang lebih tinggi. Bedanya sekarang Rusia punya pengalaman tempur kota yang lebih matang, sementara Ukraina kekurangan tenaga cadangan buat rotasi. Beberapa laporan dari sumber independen nyebut kalau banyak unit Ukraina di Pokrovsk udah bertahan berhari-hari tanpa pergantian signifikan. Lo bisa kebayang tekanan mentalnya bro, bukan cuma nahan serangan, tapi juga bertahan hidup di tengah bangunan yang tiap jamnya bisa roboh kena artileri. Secara strategis, Rusia lagi main tempo, mereka nggak buru-buru ngejar kemenangan cepat, karena tahu Ukraina lagi kekurangan amunisi dan personel. Tujuan mereka lebih ke ngebentuk tekanan simultan di beberapa titik sekaligus biar Kyiv kesulitan nentuin prioritas pertahanan. Ketika lo harus milih antara nyelamatin selatan atau mempertahankan timur, keputusan kayak gitu bisa bikin efek domino di garis depan lain. Dan itu yang sekarang lagi terjadi. Setiap langkah mundur di Zaporizhia nambah beban moral di Pokrovsk, sementara setiap pasukan yang dikirim buat bantu Pokrovsk bikin front selatan makin kosong. Yang menarik bro, Rusia sekarang banyak ngandelin unit kecil yang fleksibel, bukan lagi formasi besar kayak tahun-tahun awal perang. Mereka adaptasi dari pengalaman panjang, lebih milih serangan cepat di banyak titik kecil daripada satu dorongan besar yang gampang dipantau. Tak jarang mereka gabungin drone pengintai dengan artileri self-propelled buat nyerang target spesifik. Ukraina kesulitan ngimbangin tempo itu karena sistem pertahanan udara taktis mereka terbatas. Kalau satu titik kena serangan terus-menerus selama 24 jam, pasukan di sana otomatis harus geser atau resiko hancur total. Itu sebabnya wilayah seperti Rivnopilia bisa berubah status hanya dalam hitungan hari. Di tengah semua tekanan itu, semangat pasukan Ukraina sebenarnya masih tinggi, tapi kondisi fisik dan logistik jelas kepepet. Beberapa laporan dari Medan nunjukin mereka mulai kekurangan amunisi mortir dan peluru artileri kaliber besar bantuan dari barat yang diharapkan masih tertahan karena proses politik di beberapa negara Eropa belum selesai. Akibatnya Ukraina harus ngandelin stok yang ada sambil berusaha menahan serangan sekuat mungkin. Banyak yang bilang perang sekarang udah masuk fase survival mode, ya, di mana tiap langkah harus dihitung biar nggak buang sumber daya sia-sia. Kalau lo lihat dari sisi Rusia, keberhasilan mereka di dua front ini bisa dibilang hasil dari konsistensi strategi jangka panjang. Mereka nggak lagi main di propaganda doang, tapi beneran ngebangun sistem tempur yang jalan penempatan drone kamikaze di tiap sektor, rotasi pasukan reguler sama cadangan, plus koordinasi udara-darat yang makin rapet, bikin tekanan ke Ukraina terus naik Pokrovsk. Jadi contoh paling jelas gimana Rusia bisa memanfaatkan setiap celah kelemahan lawan tanpa harus ngeluarin semua kekuatannya sekaligus. Mereka lebih milih nyerang bertahap tapi pasti. Buat Ukraina, tantangan sekarang bukan cuma militer tapi juga psikologis. Semakin sering mereka harus mundur, semakin susah ngejaga moral pasukan dan kepercayaan publik. Tapi menariknya di tengah tekanan kayak gini, masih ada semangat bertahan yang kuat. Banyak video dari Medan yang nunjukin pasukan lokal masih berusaha mempertahankan posisi, bahkan tanpa dukungan penuh dari artileri berat. Mereka tahu kalau Pokrovsk jatuh, efeknya bakal besar banget ke seluruh jaringan pertahanan di Donetsk. Karena itu, pertarungan di sana bukan sekadar rebutan kota, tapi pertarungan buat nahan keseimbangan strategis di timur Ukraina. Situasi makin rumit karena setiap gerakan di lapangan sekarang direkam dan dipantau dunia internasional. Rusia terus berusaha nunjukin bahwa mereka dalam posisi dominan,
Sementara Ukraina berusaha jaga narasi bahwa semua langkah mundur bersifat taktis, dua-duanya main di sisi informasi buat ngatur persepsi global. Tapi kalau lo lihat data lapangan dari lembaga monitoring kayak ISW, jelas kelihatan kalau garis pertahanan Ukraina di sekitar Pokrovsk makin tipis. Rusia belum berhasil nembus total, tapi laju mereka nggak melambat. Artinya, tanpa dukungan signifikan dari luar, waktu bisa jadi musuh terbesar buat Kiev. Kalau tren kayak gini lanjut bro, kemungkinan besar Ukraina bakal fokus ke strategi pertahanan dalam jangka menengah, menguatkan kota-kota besar, dan mengurangi front terbuka yang makan banyak sumber daya. Itu artinya beberapa area kecil mungkin sengaja dilepas buat mempertahankan wilayah yang lebih vital. Rusia jelas bakal manfaatin celah itu buat ningkatin tekanan diplomatik dan propaganda. Tapi di lapangan, perang ini belum kelar. Masih banyak faktor yang bisa berubah, terutama kalau ada pergeseran politik di Eropa atau Amerika yang mempercepat bantuan militer baru. Jadi kalau lo lihat sekarang, situasi antara Rivnopilia dan Pokrovsk bukan dua pertempuran terpisah, tapi bagian dari satu pola besar. Rusia nyoba pecah fokus Ukraina biar pasukannya kelelahan. Sementara Kiev berusaha jaga keseimbangan biar garis depan nggak runtuh total. Setiap keputusan di satu titik punya efek langsung ke titik lain. Di tengah kabut perang yang makin tebal, yang paling bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Dan di perang kayak gini, adaptasi itu harga mati, men.